Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin memaparkan simulasi analisis uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, kedua uji tersebut merupakan bagian dari statistik non-parametrik, yaitu metode analisis yang digunakan ketika data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas atau tidak memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan uji parametrik. Silahkan simak videonya baik-baik ya guys. Identifikasi variabel uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan data yang digunakan, analisis Kruskal-Wallis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada suatu variabel di antara 3 kelompok independen atau lebih. Sebelum melakukan analisis, perlu ditentukan variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen merupakan variabel yang membedakan responden ke dalam beberapa kelompok yang saling independen. Pada data ini, variabel independen adalah kelompok yang terdiri dari 3 kelompok berbeda sehingga setiap responden hanya termasuk ke dalam satu kelompok. Sedangkan variabel dependen merupakan skor atau nilai hasil pengukuran yang dibandingkan antar kelompok. Analisis Kruskal-Wallis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median skor yang signifikan di antara ketiga kelompok tersebut. Berdasarkan data yang digunakan, variabel independen adalah kelompok atau 3 kelompok independen, sedangkan variabel dependen adalah skor hasil pengukuran. Selanjutnya, identifikasi variabel uji Friedman. Berdasarkan data yang digunakan, analisis Friedman digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada suatu variabel yang diukur berulang pada subjek yang sama. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi variabel yang digunakan dalam analisis. Variabel independen merupakan waktu pengukuran atau kondisi perlakuan yang diberikan kepada responden yang sama. Setiap responden memperoleh seluruh kondisi pengukuran sehingga data bersifat berpasangan atau dependen. Sedangkan dependen merupakan skor atau nilai hasil pengukuran yang diperoleh pada setiap waktu atau kondisi tersebut. Analisis Friedman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antar kondisi pengukuran. Nah, berdasarkan data yang digunakan, variabel independen adalah waktu pengukuran atau kondisi perlakuan, sedangkan variabel dependen adalah skor hasil pengukuran. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang penyusunan hipotesis untuk data yang diberikan. Nah, hipotesis untuk uji Kruskal-Wallis, H0-nya itu adalah median self-efficacy sama pada semua kelompok. Kemudian hipotesis alternatifnya, median self-efficacy berbeda pada minimal satu kelompok. Kemudian untuk uji Friedman, hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan skor self-efficacy antar kondisi pengukuran, sementara hipotesis alternatifnya ada perbedaan skor self-efficacy antar kondisi pengukuran. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, yang pertama itu kita akan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita salin datanya. Lalu kita masukkan ke aplikasi Jamovi. Di sini. Nah, di sini kita ubah nama variabelnya menjadi DSA. Nah, di sini tetap nominal. Nah, di sini kita ubah menjadi skor per akademik. Ini kita ubah value-nya menjadi continuous. Nah, selanjutnya kita klik tanda panah ini, terus anasa, terus kita klik mulai anasa atau Kruskal-Wallis. Nah, kita masukkan di sini source akademik di depan variabel, lalu kita masukkan jurusan ke jurusan variabel. Nah, selanjutnya kita tentang test type. Nah, inilah hasil dari uji Kruskal-Wallis. Nah, selanjutnya kita beralih
Friedman. Nah, kita ambil datanya di Excel, kita file. Selanjutnya kita masukkan ke Jamafi. Kita ubah nama variabelnya menjadi motivasi sebelum. Kita ubah menjadi continuous. Nah, di sini juga kita ubah nama variabelnya menjadi motivasi dengan. Dan kita juga ubah di sini menjadi continuous. Nah, ini juga kita ubah menjadi motivasi sesudah. Nah, selanjutnya kita juga ubah tipenya menjadi continuous. Nah, selanjutnya kita klik tanda panah ini, lalu ke analyze, ANOVA, dan kita pencet profesi measure ANOVA atas tulisnya. Nah, kita masukkan semuanya ini, motivasi scheduling, motivasi final, motivasi sesudah. Nah, ini sini motivasinya. Selanjutnya kita centang deskriptif. Nah, kita juga bisa centang deskriptif plot. Nah, ini semua muncul hasilnya. Nah, ini hasil dari uji treatment. Nah, itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis. Yang pertama itu ada uji Kruskal-Wallis. Jadi berdasarkan output Jamovi diperoleh nilai Chi kuadrat sebesar 17,1 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 2 serta nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,001. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada skor stres akademik antara mahasiswa psikologi, teknik, dan kedokteran. Selanjutnya dilakukan uji lanjut Wastel-Kristoff-Wigner untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa psikologi berbeda secara signifikan dengan mahasiswa teknik, dengan nilai W sebesar 3,53 dan P sebesar 0,033. Kemudian, mahasiswa psikologi juga berbeda secara signifikan dengan mahasiswa kedokteran, dengan nilai W sebesar 0,08, 5,08, dan P kurang dari 0,001. Selain itu, mahasiswa teknik berbeda secara signifikan dengan mahasiswa kedokteran dengan nilai W sebesar 3,69 dan nilai P sebesar 0,025. Terakhir diperoleh nilai epsilon square sebesar 0,588 yang menunjukkan bahwa ukuran efeknya itu besar sehingga perbedaan antara kelompok memiliki pengaruh yang kuat terhadap variasi skor stres akademik. Selanjutnya yang kedua itu ada uji Friedman. Berdasarkan output Jamovi diperoleh nilai Chi kuadrat sebesar 60,0 dengan derajat kebebasan sebesar 2 dan nilai signifikansi itu kurang dari 0,001. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat motivasi antara pengukuran sebelum, dengan dan sesudah perlakuan. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata motivasi sebelum perlakuan sebesar 60,4 dengan median 59,5. Pada pengukuran tengah, rata-rata motivasi meningkat menjadi 68,7 dengan median 68,5. Sementara itu, pada pengukuran sesudah, rata-rata motivasi kembali meningkat menjadi 81,1 dengan median 79,5. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi mengalami peningkatan dari sebelum perlakuan serta pengukuran tengah hingga setelah perlakuan. Mungkin itu saja dari hasil analisis. Oke guys, segitu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.